Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal dengan NIM 105 84411824 kelas 2D. Perkenalkan, nama saya Fajar Ahmad dengan NIM 10584111224 kelas D. Kami dari kelompok 5, mata kuliah konsep pengantar informasi. Di sini kami akan menjelaskan perbedaan fungsi governance dan manajemen berdasarkan COVID-5. Governance dan manajemen. COVID adalah salah satunya rangka kerja komprehensif yang membantu perusahaan dalam mencapai tujuan tata kelola dan manajemen TI perusahaan, menyadari manfaat sambil mengoptimalkan resiko dan sumber daya. Berdasarkan 5 prinsip utama dan 7 pemungkin, COVID mau mendukung tata kelola dan manajemen TI secara holistik. Prinsip-prinsip utama meliputi memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan yang mencakup perusahaan dari ujung ke ujung, menerapkan kerangka kerja tunggal terintegrasi, memungkinkan pendekatan holistik dan memisahkan tata kelola dari manajemen. Berdasarkan COVID-5 oleh ISACA atau Tata Kelola Governance, memastikan bahwa kebutuhan, kondisi, dan opsi pemangku kepentingan dievaluasi untuk menentukan tujuan perusahaan yang seimbang dan disepakati untuk dicapai. Menetapkan arah melalui penentuan prioritas dan pengambilan keputusan, dan menyatukan dan memenuhi kinerja terhadap arah dan tujuan yang disepakati. Ini berarti bahwa tata kelola harus 1. Mengevaluasi untuk menentukan tujuan perusahaan yang seimbang dan disepakati untuk dicapai. 2. Menentukan prioritas dan mengambil keputusan secara langsung. 3. Memantau kinerja, kepatuhan, dan kemajuan terhadap arah dan tujuan yang disepakati. Artinya, bahwa tanggung jawab utama tata kelola adalah untuk mengalirkan, mengarahkan, dan menyatukan atau evaluate, direct, and monitor atau IDM. Sedangkan manajemen di sisi lain merencanakan, membangun, menjalankan, dan mengordinasikan kegiatan yang menyelaraskan dan mendukung tujuan tata kelola. Jika Anda mencoba untuk menguraikan organisasi, berpikir seperti ini: tata kelola adalah tanggung jawab dewan, sementara manajemen adalah tanggung jawab eksekutif. Secara singkat, perbedaan antara governance dan manajemen dapat dilihat dari aktivitas, struktur organisasi, dan tujuan. COVID membuat perbedaan yang jelas dengan tata kelola, memastikan kebutuhan, kondisi, dan pilihan pemangku kepentingan terpenuhi dengan pertama-tama evaluasi untuk menentukan tujuan perusahaan yang seimbang dan telah disepakati dan untuk dicapai. Kedua, menetapkan arah melalui penentuan prioritas dan pengambilan keputusan, memantau kinerja dan kepatuhan terhadap arah dan tujuan yang disepakati. Pada kebanyakan bisnis, tata kelola merupakan tanggung jawab dewan direksi di bawah kepemimpinan ketua, dan memastikan bahwa kebutuhan, kondisi, dan opsi stakeholder dievaluasi, diarahkan, dan dipantau. Oke, lanjut. Sementara manajemen mengusulkan atas perencanaan, pembangunan, operasional, dan pengawasan terhadap kegiatan yang sejalan dengan arahan yang ditetapkan oleh badan pengelola untuk mencapai tujuan perusahaan. Di sebagian besar perusahaan, manajemen adalah tanggung jawab manajemen eksekutif di bawah kepemimpinan atau CEO. Tata kelola dan manajemen memiliki berbagai jenis kegiatan dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Mengingat peran tata kelola memerlukan serangkaian interaksi antara tata kelola dan manajemen untuk menghasilkan sistem tata kelola yang efisien dan efektif. Merencanakan, membangun, menjalankan, dan memantau aktivitas dengan tujuan
pencapaian tujuan perusahaan, melaksanakan arahan dan mencapai tujuan organisasi. Itu saja penjelasan dari kami tentang perbedaan fungsi governance dan manajemen berdasarkan COVID-5. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.